Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran fikih mengenai ijtihad sebagai metode pengembangan hukum Islam. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai sumber hukum Islam, mutafak dan mukalaf. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi mengenai yang pertama pengertian ijtihad, fungsi ijtihad, tujuan dan hukum ijtihad. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti mengerahkan segala kekuatan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sementara menurut istilah ulama usul fiqh, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Islam. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata ijtihad berarti sungguh-sungguh atau mencurahkan kemampuan. Baiklah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum ijtihad. Yang pertama yaitu hukum ijtihad fardu ain. Di sini ijtihad hukumnya fardu ain bagi orang yang bertanggung jawab memberikan keputusan atas suatu peristiwa yang terjadi. Hukum yang kedua yaitu fardu kifayah, yang merupakan apabila seseorang ditanyai tentang hukum suatu masalah, yang mana masalah itu tidak hilang walaupun hukumnya belum diketahui. Dan hukum yang ketiga yaitu sunnah, melakukan ijtihad hukumnya sunnah terhadap masalah yang belum terjadi, baik karena ditanya ataupun tidak ditanya. Jadi hukum ijtihad yaitu ada 3. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga sunnah. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya di sini fungsi ijtihad. Yang pertama, ijtihad berfungsi sebagai penyalur dari kreativitas individu atau kelompok di dalam menanggapi peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Fungsi yang kedua dalam ijtihad ini merupakan satu-satunya jalan yang terbuka agar syariah Islamiyah bisa memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang berbeda-beda. Baiklah, yang selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai tujuan ijtihad. Yang pertama yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam. Yang kedua yaitu memberantas segala macam fitnah yang tersebar. Dan yang ketiga, memberantas kemusyrikan demi melupakan tauhid. Dan yang keempat yaitu melindungi manusia dari segala macam bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Dari keempat tujuan ijtihad tersebut, ijtihad ini untuk mempertahankan umat Islam dari segala macam fitnah. Baiklah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari ijtihad yang telah kita bahas sebelumnya. Agar kita lebih memahami pengertian ijtihad, maka kita dapat memperhatikan contoh pelaksanaannya. Adapun contohnya pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama itu berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menetapkan dan menentukan 1 Syawal. Itulah contoh dari ijtihad tersebut. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang Ibu dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat.
Jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.